Saudara bersuka cita hari ini? Haleluya. Coba lihat dulu kiri kanan saudara. Haleluya. Bilang, puji Tuhan kau hadir hari ini. Haleluya. Karena saya tahu saudara, di tengah-tengah kesibukan saudara banyak sekali hal, apalagi hari-hari ini kadang-kala seringkali menuntut kita untuk menghadapi banyak sekali hal yang menghimpit kita, bahkan menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Makanya kalau kau hadir malam pada pagi hari ini, itu anugerah Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi Kolose 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah ketemu bilang amin. Haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya kaget ya. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena belum semua. Ada yang saya lihat masih kerasa kerusuk. Ayo semua konsentrasi. Jangan sampai kita dalam ibadah tapi kita tidak terima apa-apa. Ini penting, firman Tuhan. Saya harap saudara hari ini saudara harus mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Katakan amin. Tadi ujian sebelum firman apa judulnya? Bukti kasih. Bukti kasihmu. Puji Tuhan. Lewat setiap kalimat dari ujian ini menceritakan bagaimana anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan. Anugerah, gift, pemberian, kasih karunia, sama itu. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia kalau dia hanya manusia biasa. Hanya bisa dikerjakan oleh manusia Yesus Kristus. Katakan amin. Pendamaian oleh karya salib Yesus Kristus, di mana darahnya dicurahkan, darahnya ditumpahkan agar supaya apa? Memperdamaikan kita dengan Allah. Katakan amin. Katakan yes. Makanya kita harus menikmati apa yang dikatakan anugerah, apa yang dikatakan pendamaian oleh Allah. Dan itu hanya bisa kita nikmati sekali lagi di dalam dimensi kerajaan Allah. Amin. Oleh karena itu menikmati dimensi kerajaan Allah itu melalui pendamaian di dalam Kristus. Nah hari ini kita bicara tentang dimensi kerajaan Allah yang dimana kita diperdamaikan dengan Yesus Kristus. Oleh apa? Oleh karya salibnya, oleh karya keselamatannya. So, a great salvation, keselamatan yang besar. Di mana itu coba kita lihat. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Ibrani 2 ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan 4. Selanjutnya ayat 4. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Boleh nggak mundur di ayat 1 dan 2? Tadi saya langsung ayat 3.
ayat 1 dan 2. Karena itu, bilang sama-sama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, ayat 3 tadi, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Katakan amin. A great salvation, keselamatan besar yang kita terima dari Tuhan. Haleluya. Makanya saya waktu menaikkan pujian tadi, saya mengingat kembali akan karya Tuhan. Nah, karya Tuhan itu keselamatan yang besar, dikatakan tadi, keselamatan yang sebesar itu. Kalau dalam bahasa Inggris a great salvation itu tidak boleh kita sia-siakan. Katakan amin. Bilang sama-sama, tidak boleh saya sia-siakan. Keselamatan yang saudara sudah terima tidak boleh saudara sia-siakan. Makanya kita harus isi keselamatan itu. Dan bukan hanya kita isi, kita harus menikmati keselamatan itu. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Jadi bagaimana caranya? Kita harus hidup di dalam dimensi kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam dimensi kerajaan Allah, maka dia akan menikmati kerajaan Allah melalui apa? Pendamaian di dalam Kristus. Sehingga bisa menikmati a great salvation itu, saudara. Saya rindu agar supaya hari ini saudara harus menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Ingat bahwa manusia diciptakan untuk hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Allah. Yang setuju bilang amin. Tetapi dosa telah membuat manusia terpisah dengan Allah, yang harusnya rancangan Allah yang kekal itu. Manusia diciptakan agar supaya tetap di dalam hubungan persekutuan bersama dengan Dia. Tetapi dosa merusak hubungan itu. Akibat dosa kita terpisah. Bilang, akibat dosa saya terpisah dengan Allah. Dosa membuat keterpisahan kita dengan Tuhan, yang harusnya tadinya kita dekat. Kembali lagi Kejadian pasalnya yang kedua, pasal 2, pasal 3 menceritakan bagaimana manusia itu awal mulanya memang diciptakan itu dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Tapi dosa, Kejadian pasal 3, membuat keterdekatan kita, persekutuan kita dengan Allah menjadi rusak. Akhirnya dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa membuat kita terpisah. Bahkan dosa membuat akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Dari mana kita tahu? Orang yang hilang damai sejahtera hidupnya penuh dengan ketakutan. Makanya Adam takut. Aku takut. Haleluya. Tapi orang yang ada damai sejahtera hidupnya pasti damai. Tidak ada ketakutan di sana. Amin. Kenapa? Karena menerima damai. Dan damai sejahtera yang sejati itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Colek kiri kanan saudara, bilang damai yang sejati. Damai sejahtera yang sejati itu kalau dekat dengan Tuhan. Masalahnya saudara nggak mau dekat dengan Dia. Makanya damai saudara mati hidup. Kadang-kala damai, kadang-kala takut, kadang-kala damai, kadang-kala khawatir. Karena kedekatan kita hanya situasional, sewaktu-waktu. Saya rindu supaya kedekatan kita seperti rancangan Allah yang semula. Setiap waktu kita dekat dengan Dia, yang membuat, menciptakan ada damai di sana. Katakan amin.
Dosa membuat kita nggak ada damai sejahtera yang sejati. Dosa membuat kita tidak bisa menikmati dimensi kerajaan Allah. Dosa membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan yang Allah rancangkan itu. Makanya kita harus kembali. Bilang sama-sama, saya harus kembali. Bilang sekali lagi, saya harus kembali kepada rancangan Allah. Supaya saudara kembali dekat dengan Dia. Dan kabar baiknya hari ini datang kepada saudara. Injil diberitakan bahwa melalui Yesus Kristus Allah sendiri mengambil inisiatif untuk apa? Mendamaikan manusia dengan dirinya. Inilah evangelion. Evangelion itu bukan penginjilan, tapi Injil adalah kabar baik bagi kita manusia. Allah berinisiatif. Ingat, keselamatan itu inisiatif Tuhan. Keselamatan itu bukan usaha manusia mencari Tuhan. Katakan amin. Tapi Tuhan yang turun datang mencari saya dan saudara. Itu yang bagi dunia enggak mereka mengerti. Makanya selalu berputar-putar, kok bisa? Kenapa bisa? Kok begitu? Karena mereka enggak mengerti rancangan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang mau. Makanya Dia, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena cinta. Bilang sama-sama, karena cinta. Kalau engkau menikmati cinta Tuhan, engkau akan terpesona. Cinta Tuhan begitu luar biasa. Cinta Tuhan menggerakkan Dia berinisiatif. Orang kalau seandainya lagi jatuh cinta, ada aja akalnya. Bilang kiri kanan, kalau lagi jatuh cinta banyak akalmu ya. Pokoknya banyak usahanya. Tuhan pun begitu. Karena Dia cinta kita, Dia merancangkan bagaimana cara. Makanya Tuhan punya inisiatif. Makanya anak muda engkau yang sedang jatuh cinta, pasti banyak inisiatifnya. Kira-kira kasih apa ya? Beli apa ya? Nah itu. Tuhan pun begitu. Kalau dalam percintaanmu udah gak ada inisiatifnya, berarti udah mati cinta. Bapak Ibu, jangan karena udah 10 tahun udah gak ada inisiatif cintanya, udah gak ada kobaran lagi, udah mati cintanya. Harus belajar seperti Tuhan yang adalah kasih. Amin. Dia punya inisiatif. Jadi bicara great salvation itu, keselamatan yang besar itu inisiatif Allah. Katakan amin. Dan inisiatif Allah ini harus kita dimensi. Bagaimana caranya? Ini harus kita nikmati. Bagaimana caranya? Kita harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Saudara, saya hampir berbulan-bulan, udah bertahun-tahun saya selalu khotbah tentang kerajaan Allah itu. Kenapa? Karena saya masih lihat hidup saudara masih susah. Saya masih lihat hidup saudara masih penuh dengan pergumulan. Coba lihat kiri kanan saudara. Wajahnya kok muram banget ya. Coba beri senyum yang terbaik dulu. Haleluya. Jangan tegang banget kayaknya. Bilang slow aja. Relax saja. Amin. Santai. Walaupun dolar 18.000, santai saja. Orang yang hidup dalam dimensi kerajaan Allah tidak ditentukan oleh dolar. Amin. Aduh saudara, makanya saya rindu hari ini saudara harus nikmati dimensi kerajaan Allah ini saudara. Dan ini penting dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menikmati pendamaian di dalam Kristus itu. Makanya jelas menikmati dimensi kerajaan Allah melalui pendamaian di dalam Kristus. Nah, kabar baiknya sekali lagi tadi saya katakan bahwa Injil
adalah melalui Yesus Kristus Allah mengambil inisiatif. Allah sendiri mengambil inisiatif untuk mendamaikan manusia dengannya. Amin. Dan pendamaian itu terjadi hanya melalui apa? Karya ini. Apa? Pengorbanan di kayu salib. Pengorbanan di kayu salib ini, saudara. Karena pendamaian lewat karya salib, lewat Yesus yang sudah menderita dan disalibkan, mati dan bangkit itu, saudara. Saya dan saudara didamaikan dengan Bapa di surga. Katakan amin. Amin. Dan akhirnya lewat pendamaian itu kita menerima pengampunan. Kita menerima pengampunan dosa. Bilang kiri kanan saudara, kamu sudah terima pengampunan dosa. Tambahin juga, bilang, tapi tidak cukup itu. Apa? Kita menerima realitas kerajaan Allah. Dimensi kerajaan Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita bukan cuma terima, oh dosa saya sudah diampuni. Enggak. Tapi kita juga menerima dan menikmati realitas kerajaan Allah dalam kehidupan kita setiap hari pastinya. Katakan amin. Makanya harus kita tanamkan dalam kehidupan kita bahwa Yesus, bilang sama-sama, Yesus adalah kepenuhan Allah yang datang untuk menyelamatkan saya. Katakan yes. Katakan amin. Ayat 19 bahasa Indonesia sekali lagi. Kolose 1 ayat 19 tadi kita baca. Karena, baca sama-sama 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam siapa? Dianya itu siapa? Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita, perhatikan ayat ini saudara. Ayat 19 dulu, jangan dulu ayat 20. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi. Boleh bilang amin? Dia bukan hanya sekedar rasul. Dia bukan hanya sekedar guru, teacher, rabi. Dia bukan sekedar tokoh terbesar sepanjang masa. Tapi Yesus ini adalah seluruh, dikatakan apa? Karena seluruh, artinya seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam dia. Makanya teologi berkata dia 100% Allah, 100% manusia. Saya kurang suka bilang 100%. Ya kalau ada 100, kenapa nggak ada 1000? Kenapa nggak 1 juta? Lebih baik enak pakai seluruh kepenuhan. Udah nggak ada. Kalau udah penuh, gimana cara saya mengilustrasikan ini, saudara? Karena kalau cuma bilang 100%, ya kenapa nggak 200, 300? Tapi ayat ini berbicara seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam dirinya. Makanya waktu Yesus berkata, Filipus sudah bertahun-tahun ikut saya, kok nggak kenal saya? Kalau lihat saya, berarti kamu sudah bertemu dengan Bapa. Kamu sudah melihat Dia. Karena apa? Seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus. Wow, saudara kalau paham ayat ini, saudara, hidup saudara nggak akan luntang-lantung, saudara. Karena saudara menyadari. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka seluruh kepenuhan Yesus pun yang itu yang kita katakan Christ ini. Oh, haleluya. Kristus ada di dalam saudara. Nah, Kristus yang ada di dalam saudara, Kristus yang mana? Yang di dalam dirinya juga ada seluruh kepenuhan Allah. Karena Dia itu adalah Allah. Katakan amin. Jadi menegaskan ayat ini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat ini saya harap saudara tanamkan dalam hidup saudara. Sehingga taruh di dalam pikiran saudara bahwa Yesus itu bukan hanya tokoh agama. Boleh bilang amin? Dia bukan hanya tokoh sejarah, tapi Dia adalah Tuhan dan juru selamat dalam hidup saudara. Saya berkobar-kobar saudara. Kenapa? Karena saya mengerti
mengerti ayat ini. Oh iya, seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam dia. Makanya saudara, Yesus sanggup menjadi penghubung. Bilang sama-sama, Yesus sanggup menjadi penghubung. Yesus sanggup menjadi penghubung Antara Allah yang kudus dan manusia yang kudus. Antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Dia sanggup karena di dalam dirinya, walaupun dia manusia, tetapi di dalam dirinya seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam. Amin. Makanya dia sanggup menjadi perantara bagi kita. Nggak ada manusia yang sanggup menjadi perantara. Penyambung lidah nabi, ya. Rasul pembawa pesan, ya. Tetapi menjadi penghubung. Wow, saudara. Wah, luar biasa saudara. Makanya saya rindu agar supaya kehidupan saya dan saudara harus berkobar-kobar. Kenapa? Karena Yesus itu kalau saudara kenal. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yohanes, coba buka Yohanes. Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah Ayo sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Garis bawah itu firman. Bilang firman. Itu telah menjadi manusia. Makanya saya mau bilang firman itu bukan kata-kata, tapi itu adalah pribadi Allah. Dia dipilih dari semula untuk menjadi anak. Selama ini orang Kristen masih menganggap bahwa oh Bapa, kemudian firman kata-kata, kemudian di kata-kata ini jadi enggak. Berarti ada sesuatu yang keluar dari Allah. Enggak. Tapi dia memang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi. Dan ini harus fix dalam hidup saudara. Tetapi dia yang ditetapkan Allah untuk menjadi anak. Oh haleluya. Katakan amin. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Ini masih dalam rangkaian karena di dalam dia seluruh kepenuhan Allah berdiam. Nah, Ibrani 1 ayat yang ketiga. Baca sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, maksudnya iya ini siapa nih? Yesus, bilang Yesus. Yesus yang adalah apa? Firman, bilang firman. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Kalau dia kata-kata, masuk lagi dong kata-katanya. Tapi kalau dia pribadi, makanya dia duduk di sebelah kanan Allah. Saya ingin saudara fix dengan hal ini. Jadi Yesus itu bukan perkataan. Walaupun ada ayat berkata Allah berfirman, iya. Memang ayat Allah kita bisu, nggak bisa ngomong. Ya dia mesti berfirman. Tapi firman yang dimaksud, yang kemudian menjadi bukan kata-kata. Boleh bilang amin? Amin. 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 Kolose 2 ayat yang ke-9. Saya harap saudara mencatat ayat-ayat ini supaya saudara semakin strong, saudara mengerti.
Kolose 2 ayat 9. Ayat 9-nya. Sebab di dalam, ayo, Kolose 2 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Makin kurang jelas kan? Atau semakin jelas? Saya berdoa supaya saudara semakin jelas melihat ini, saudara. Katakan amin. Makanya untuk kita bisa menikmati dimensi kerajaan Allah di dalam apa tadi? Saya katakan melalui pendamaian di dalam Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah kepenuhan Allah yang datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Katakan amin. Makanya percayalah kepada Yesus dengan sepenuh hati kita. Boleh bilang amin? Percayalah kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Gak ada penyelamat kita yang lain. Karena gak ada yang mampu, hanya Yesus yang mampu. Amin. Makanya jangan berhenti mencari keselamatan di tempat yang lain. Berhenti mencari keselamatan melalui apa? Usaha kita manusia, apa dengan apa? Oh, berbuat baik. Kalau seandainya saya bagi-bagi sembako, kalau seandainya saya bersemedi di dalam goa supaya menjauhi dari segala godaan tipu daya dunia masuk dalam goa. Bukan begitu, saudara. Usaha-usaha manusia tidak akan pernah membuat engkau bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak akan bisa membuat dirimu selamat. Hanya melalui iman, percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Makanya saya rindu saudara, mari hari ini tak ada yang apa? Refnya tadi gimana? Lupa lagi. Pokoknya gitu. Saya juga suka kalimat terakhirnya itu. Terima kasih Tuhan. Nggak ada kata. Ya udah, coba terima kasih yang bisa kita lakukan. Memang saudara mau bayar berapa? Seisi dunia, saudara. Kita mau sombong? Enggak, orang dunia aja yang punya. Langit dan bumi punya dia. Sorga, langit dan sorga dan bumi, semua dia punya. Saudara mau kasih apa? Kekayaan dunia hanya kecil di mata Tuhan. Makanya pagi hari ini kembali kepada rancangan Allah. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi kita dengan Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya jalan kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Haleluya. Hanya melalui, makanya Yesus bilang, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Dia jalan, dia kebenaran, dan dia hidup itu sendiri. Itu hidup kekal yang saudara terima waktu saudara percaya kepada Yesus. Boleh bilang amin? Nah, Yesus mendamaikan kita melalui apa? Dia mendamaikan saya dan saudara dengan Bapa di surga melalui karya salibnya. Amin. Dia mendamaikan kita melalui salibnya. Ayat 20, Kolose tadi. Kolose 1, kembali Kolose 1. Ayat tadi ayat 19, sekarang ayat 20-nya. Ayo baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Katakan amin. Pendamaian berarti apa, saudara? Hubungan yang rusak dipulihkan kembali. Boleh bilang yes? Boleh bilang amin? Hubungan yang rusak dengan Bapa di sorga, yang tadinya akibat dosa itu tadi dipulihkan kembali. Melalui apa? Pendamaian oleh darah salib Yesus. Amin. Dosa yang menjadikan manusia menjadi musuh Allah, sekarang melalui darah Kristus kita diterima kembali sebagai apa?
anak-anak Allah. Amin. Yang tadinya cuma dekat, melalui pendamaian darah Yesus Kristus, kita bukan hanya dekat, tapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Makanya pujian lama itu anak sekolah minggu suka nyanyi, aku anak Allah. Bukan, apa itu ya? Ada lagunya, saya lupa lagi namanya. Pokoknya sebut-sebut anak-anak gitu, saudara. Jadi kita anak Allah, saudara. Bilang saya anak Allah. Amin. Coba kita lihat Roma 5 ayat 1. Ini saya pernah baca kemarin. Roma 5 ayat 1. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa? Bukan karena perbuatan baik. Bilang bukan karena perbuatan baik saya. Bukan karena harta saya. Tapi hanya karena apa? Iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Hanya oleh iman. Kita dibenarkan hanya karena iman. Iman kepada siapa? Iman bicara apa? Iman percaya sungguh. Katakan amin. Bukan cuma sekedar asal percaya. Enggak. Percaya sungguh itu iman. Haleluya. Jadi percaya sungguh. 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Allah mendamaikan. Ayat 2 Korintus 5 ayat 18. Baca sama-sama. 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19 coba. Sebab, katakan sama-sama, sebab Allah mendamaikan dunia, perhatikan, dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, katanya tadi. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Oh, haleluya. Katakan amin. Amin. Jadi jelas apa yang disampaikan. Makanya Paulus berulang-ulang kali dia menyampaikan bahwa Kristus mendamaikan kita. Efesus, coba buka Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Efesus 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16, coba. Baca. Saudara catat ya ayat-ayat ini, saudara, biar saudara semakin paham nanti baca di rumah. 2, 3. Tetapi sekarang, bilang sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, melenyapkan perseteruan pada salib itu. Katakan amin. Saudara, kalau saudara belum mengerti, bilang yes saja. Karena saya lihat saudara mukanya masih bengkerut. Apa ini? Tapi kalau saudara paham kebenaran firman Tuhan, saya percaya. Kalau saudara berdoa minta diterangi hati saudara, firman ini akan menjadi kesukaan saudara. Firman ini akan menjadi satu hal yang membuat mata rohanimu terang melihat jalan-jalan Tuhan. Asalkan kau mengerti, supaya kau menikmati
realitas kerajaan Allah, dimensi kerajaan Allah, engkau harus percaya kepada Yesus Kristus itu, saudara. Nggak ada yang lain. Karena di dalam dirinya, di dalam tubuhnya ada sebagai manusia, tapi ada kepenuhan Allah di dalam. Yang akan membuat saya dan saudara akhirnya yang jauh tadi menjadi dekat. Katakan amin. Makanya kita orang Kristen kalau berdoa nggak perlu panggil Tuhan, nggak perlu. Saudara mau berbisik-bisik, Bapak. Saya udah pernah bilang kan saudara, kekristenan aduh enak. Saya mencuplik apa dulu pernah Gus Dur bilang, jadi orang Kristen tuh enak ya. Soalnya dia kalau seandainya ngomong, ini bukan saya yang ngomong, Gus Dur yang ngomong. Kalau bukan Gus Dur yang ngomong, saya nggak mau ngomong. Karena orang Kristen Tuhannya itu dekat. Dia manggil Tuhan apa? Bapa. Dia nggak perlu pakai toa. Gus Dur yang ngomong, bukan saya. Nggak perlu teriak-teriak, wah, nggak usah. Kenapa? Karena kita cuma Bapak. Alika, kamu kalau panggil ayah, Alika, kamu mesti panggil ayah, gitu. Gak usah, dia bilang gak usah. Gimana? Ayah, minta jajan, nggak gitu dia. Manggilnya nggak perlu teriak. Gus Dur yang ngomong loh, bukan saya. Kemudian nggak perlu panggil apa? Om. Lebih dekat mana? Papa sama Om. Papa. Makanya kita bersyukur kalau kita punya Allah di dalam Yesus Kristus. Om itu adiknya mama atau adiknya papa. Tapi kalau papa, dia yang melahirkan, bukan melahirkan secara memperanakkan kita. Katakan amin. Haleluya. Walaupun saya nggak melahirkan Clay, tapi di dalam diri Clay itu ada DNA saya. Begitupun kita, secara lahir ya kita memang Yesus nggak pernah melahirkan kita. Tapi waktu kita percaya, maka kita menerima DNA Kristus. God's DNA. Benih ilahi yang kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Makanya bersyukur saudara kalau saudara didamaikan. Kristus mendamaikan manusia dengan Allah melalui jalan salib.